inilah jawabannya, kunci jawabannya ini. Kunci jawabannya adalah keluarga Yudas yang ada di situ. Ya, keluarga Yudas yang ada di situ masa menyaksikan Yudas. Teman-teman, di video sebelumnya saya mengatakan kemungkinan besar Yudas yang disalib, ditangkap dan dibunuh ya. Nanti saya garis bawahi, saya petik tanda kutip itu jika ya, jika. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa Al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Nah, karena Islam sudah punya peranggapan yang tidak based on the story, dia punya asumsi teologi sendiri. Dari sini kita bisa temukan, kalau Bapak Ibu menyaksikan tentang ayat-ayat Quran tentang penyaliban Yesus di surah Al-A'raf 157, antara kitab tafsir yang satu dengan kitab tafsir yang lain, itu isinya beda-beda, tidak sama. Kenapa? Ya karena asumsi penafsir yang satu dengan asumsi penafsir yang lain ini beda-beda. Coba lihat. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dibilang begini. Ini lucu. Saya bacakan ya, secara cepat ya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Maka Allah pun membunuh teman mereka yang bernama Nitianus. Nitianus isopo man. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Allah membuat Nitianus, Rasul Nitianus, Rasul siapa mana lagi? Allah membuat Nitianus serupa dengan Nabi Isa. Mereka pun membunuh Nitianus, bukan membunuh Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Isa, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa, penyaliban itu, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Bahkan persangkaan pun sebenarnya tidak mereka miliki. Nah, saya nggak sampaikan semuanya. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, orang yang mati menggantikan Yesus adalah Nitianus. Pendeta Sirait, apakah Bapak kenal Rasul Nitianus? Iki Rasul Kondi itu ya? Walah ya. Kalau Bapak enggak, Pak Sirait, Pendeta Sirait tidak mengenal Rasul Nitianus, apakah Pak Pendeta Sirait kenal Rasul Tetanus? Gak kenal Rasul Tetanus ya? Rasul Tetanus itu kemungkinan ini dugaan saya. Saudaranya Rasul Bronkitis. Rasul Nitianus itu saudaranya Rasul Bronkitis. Kira-kira Pak Pendeta Sirait kenal enggak? Saya kalau baca tafsirnya Quran, antara tafsir yang satu, saya seringkali tersenyum dan tertawa. Andai kata kita cross-check di dalam kajian sejarah, kita akan kebingungan, siapa Nitianus ini? Nah, temannya Yesus bernama Tetanus, siapa? Nitianus, Tetanus, karu-karuan. Artinya apa? Asumsi teologis yang tidak based on the histories
dia mengembangkan kisah-kisah yang bisa kemana-mana. Ini masih satu tafsir ya Pak. Saya tidak keluarkan semua tafsir, karena terlalu banyak tafsir di dalam dunia Islam. Saya hanya pilih beberapa yang umum-umum aja lah. Yuk kita lihat. Ini Rasul Nitianus, Rasul Tetanus. Nih, kita sekarang lihat tafsir jalan lain. Ini di aplikasi, Bapak Ibu bisa mendownload di Play Store atau Apple Store. Tafsir jalan lain. Di dalam tafsir jalan lain tidak disebut nama, tapi salah satu dari murid Yesus. Siapa itu? Sembuh karep-karepmu. Yang penting salah satu dari murid-muridnya Yesus. Siapa itu? Embuh karepmu, aku gak ngerti. Pokoknya salah satu dari murid-murid Yesus. Lah ini pun juga menjadi masalah. Karena siapapun nama murid Yesus, bagaimana kehidupan mereka, kemana mereka pergi menginjil, dan bagaimana akhir hidupnya, semua tercatat di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Tidak ada yang tidak tertulis. Sebutkan nama, karena kalian yang menuduh bahwa yang meninggal itu salah satu dari muridnya Yesus. Siapa namanya? Anda sebut siapa? Petrus. Mustahil. Petrus masih hidup 30 tahun pasca Yesus, dia mati disembelih oleh Nero. Di mana di hari yang sama dia tidak disembelih, keliru, maaf saya ralat, salah ngomong. Petrus disalib terbalik oleh Nero. Di hari yang sama Rasul Paulus disembelih oleh Nero. Jadi Paulus dan Petrus mati syahid di zamannya Nero. Mau sebut siapa lagi? Bartolomeus. Enggak, Bartolomeus mati di Irak. Siapa? Matius. Mustahil, Matius mati di Rajam Batu di Mesir. Siapa? Thomas. Omong kosong. Thomas mati di sekitar tahun 50-60 di India. Ayo siapa? Sebutkan nama murid Yesus yang mati menggantikan Yesus menurut tafsir jalan lain. Sebutkan. Markus. Omong kosong. Markus mati diseret kuda 2 hari 2 malam di Alexandria. Catatan bapak-bapak gereja, jalan-jalan Alexandria dilumuri oleh darah Rasul Markus. Dia diseret kuda 2 hari. Kalau kita meng-cross-check-kan dengan data-data sejarah, tidak ada jawaban yang memuaskan dari tafsir jalan lain. Kamu ngomong salah satu dari murid Yesus. Ya siapa coba? Pusing kamu jawab. Kenapa? Semua orang muridnya Yesus, kisah-kisahnya itu tercatat semua di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Nah ini loh. Menariknya kalau kita ngomong di dalam dunia Islam, antara tafsir yang satu itu bertentangan, bingung, berbeda dengan tafsir yang lain. Agar tidak orang ini, orangnya nggak ditulis namanya. Maka pertanyaannya, siapa yang kamu maksud itu? Hawariun, siapa itu Hawariun itu maksudnya 12 rasul itu. Jadi tafsir jalan lain, ini tafsir yang sangat-sangat asumtif. Dia asumtif, tapi dia memberikan petunjuk yang menggantikan posisi Yesus adalah sahabat-sahabat Yesus. Hawariun. Hawariun itu di dalam dunia Kristen itulah 12 rasul itu. Cari sampai botak, tidak bakal kamu akan ketemu. Karena semua rasul-rasul, bagaimana kisah hidupnya tercatat. Hanya Rasul Yohanes yang tidak mati syahid. Dia mati tua di kota Efesus. Yuk kita lihat yang lain ya. Ini menarik. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir malah menjelaskan bahwa Yesus yang dianggap sebagai nabi, makhluk ciptaan, dia adalah makhluk ciptaan yang bisa mencipta. Ini menarik. Dibilang ini. Yesus membuat mujizat, membuat patung dari tanah liat berupa seekor burung, lalu meniupnya dan jadilah patung itu burung sungguhan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yesus memiliki kemampuan seperti Allah membuat Adam dari tanah liat dan menghidupkan Adam menjadi manusia yang hidup. Yesus pun juga bisa. Dia membuat patung burung dari tanah liat dan menghidupkan menjadi makhluk hidup beneran. Bedanya, Yesus yang menciptakan burung dari tanah liat, yang mirip dengan Allah menciptakan Adam dari tanah liat, Yesus adalah nabi. Jadi kalau kita logika, di dalam tulisannya Ibnu Katsir, Yesus adalah makhluk yang bisa mencipta. Dia adalah penciptaan yang bisa mencipta atas izin Allah. Ini menarik. Kalau kita bedah secara logika, ini falasi. Hanya ada 2, pencipta atau ciptaan. Tidak mungkin ciptaan mencipta. Tapi
di dalam hal ini kefalasian ini dimasukkan jadi satu. Dari semua manusia hanya ada satu manusia ciptaan yang bisa mencipta, yaitu Yesus atas izin Allah. Nah ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini menarik ini. Coba lihat. Dan yang menarik kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir yang ditulis di abad 15, Ibnu Katsir itu kira-kira nulis tafsirnya itu di pertengahan tahun 1400-an. Pertengahan 1400-an. Kita baca isinya, kita akan terbawa-bawa karena banyak kisah-kisah yang tidak masuk akal. Yang tidak historis. Yang kita kalau cari data-data sejarahnya kita kebingungan. Dikisahkan Yesus ini buat mujizat, terus difitnah sebagai pembuat praktek perdukunan. Nah, tentang kisah perbuatan Yesus praktek perdukunan ini dilaporkan kepada penguasa Damaskus. Karena di dalam catatan tafsir Ibnu Katsir, di zaman itu menurut tafsir Ibnu Katsir, Palestina itu di bawah kekuasaan Raja Damaskus. Ini kisah yang omong kosong. Di zaman Yesus, Palestina bukan di bawah kekuasaan Syria. Coba lihat. Ini kisahnya kalau kita baca, kalau kita ngerti sejarah, kita kan ketawa-ketawa dengan ini. Ini, di saat orang-orang Israel lapor, memfitnah, memberikan laporan-laporan palsu terhadap Yesus, akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus, Raja Syria. Syria bagian selatan. Raja Damaskus adalah seorang musyrik penyembah bintang dan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka orang-orang yaitu sampai kepada Raja Damaskus itu dan melaporkan tentang kisah-kisah Yesus yang dituduh sebagai pembuat praktek perdukunan dan kisah-kisah palsu. Nah, kemudian lalu melaporkan laporan palsu itu bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang laki yang menghasut kalayak ramai. Jadi orang-orang Israel itu lapor kepada Raja Damaskus di Bait Allah, Bait Soleman, ada orang yang menghasut banyak orang, menyesatkan mereka dan punya kegiatan makar, menganjurkan mereka untuk membentak kepada raja. Ini kisah omong kosong, karena Baitul Maqdis, Yesus melakukan hal ini tidak pernah terjadi. Sejak kapan Raja Damaskus adalah penguasa Palestina, penguasa Yerusalem, penguasa Israel? Di zaman Yesus penguasa Palestina, bukan Raja Damaskus. Jadi begitu kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita tahu bahwa ini kisah yang tidak masuk akal, kisah yang tidak terjadi di dalam sejarah. Kemudian dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir, Raja Damaskus yang mendapat laporan-laporan fitnah itu murka. Akhirnya dia memberikan instruksi kepada gubernurnya. Jadi Yerusalem itu yang ada Bait Herodes, Bait Allah di Yerusalem, itu bawahannya Raja Damaskus, memerintahkan untuk menangkap laki-laki yang dimaksud menangkap Yesus, lalu menyelipkannya dengan kepala diikat dengan duri, agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Nah, ini menarik. Sejak kapan Yesus dikalungkan dengan duri? Itu bukan kalung, tapi mahkota duri. Nah ini, kalau kita baca menarik sekali. Bisa jadi buat kisah-kisah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Kalau kita cari data-data sejarah, kita kebingungan, ini kisah apa ini coba? Ketika surat raja dari Damaskus itu sampai kepada gubernur di Yerusalem, ia melaksanakan perintah Raja Damaskus itu. Lalu ia berangkat bersama golongan-golongan orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa alaihissalam bersama sejumlah rasul-rasulnya, Hawariyun, sahabat-sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12 atau 13 orang. Menurut pendapat yang lain ada 17 orang. Mengenai jumlahnya aja kebingungan. 12, 13. Menurut yang lain 17. Jadi sudah jumlahnya aja nggak jelas. Lanjut kita lihat. Ini kisah-kisah yang nggak pernah terjadi dalam sejarah. Tapi kisah-kisah ini banyak sekali di dalam tafsir-tafsir Islam. Jadi saya ingatkan kalau Bapak Ibu kepingin tahu tentang berbagai versi cerita tentang penyelipan Yesus, belilah sebanyak-banyaknya tafsir Islam. Karena di dalam tafsir yang satu dengan tafsir yang lain, itu ceritanya tidak sama semua. Tafsirnya ya tergantung ide-ide yang ada di dalam pembuat tafsirnya itu. Nih, di dalam kelanjutannya tafsir Ibnu Katsir, hal tersebut penyalipan itu terjadi pada hari Jumat, sesudah waktu asar, ketika petang hari Sabtu.
yaitu petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti memasuki rumah itu, ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya ia bersua dengan mereka. Maka ia berkata kepada sahabatnya, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan dengan diriku? Kelak yang mau diserupakan dengan diri saya, dia akan menjadi temanku di surga. Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Saya aja. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau, terlalu muda untuk melakukan misi pengelabuhan. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tak seorang pun dari para rasul yang mau berani maju, kecuali pemuda yang paling muda itu, yang paling kecil, yang masih hijau itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku. Kling, dirubah. Wajahnya anak ini menjadi wajahnya Yesus dirubah, dibalik. Kling. Malah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa, sehingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri. Dan pada waktu tentaranya masuk, anak muda inilah yang ditangkap dan dia yang disalibkan. Menurut versinya Ibnu Katsir. Beda kan? Beda tafsir, beda ceritanya. Ini menarik ini. Antara tafsir yang satu dengan tafsir yang lain, ini bingung karep-karep dewe. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada beberapa cerita yang menggelikan yang perlu kita soroti. Ini mengalungkan duri, ini bukan mengalungkan. Catatan sejarah, mahkota duri, bukan kalung. Jadi ini ya asumsinya para kelompok literatur orang-orang Islam di hadis, di tafsir, mereka mengembangkan asumsi-asumsi mereka sendiri mengenai penyalipan. Nah, yang menarik, tafsir Ibnu Katsir ada satu kalimat, dia menulis kutipan dari Injil Yohanes, tapi dikatakan kutipan dari Injil Yohanes itu mitos. Coba kita baca yang digarisbawahi. Ada suatu kisah sehingga mereka menyebutkan suatu mitos yang mengatakan bahwa Maria ibu Yesus duduk di bawah orang yang disalib itu dan menangisinya. Menurut kisah mereka, Al-Masih dapat berbicara dengannya. Ini dibilang mitos. Itu sejarah. Maria ada di samping Yesus. Maria di samping Yesus bersama saudaranya yang bernama Maria, istri Klopas, bersama dengan Maria Magdalena. Dan di sana ada Rasul Yohanes. Dan sesaat sebelum meninggal, Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Yesus masih bisa berbicara. Yang sejarah, yang fakta ini, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, yang baru ditulis di abad 15, dibilang mitos. Nah, yang kayak tadi kita baca dari tadi yang lucu-lucu itu yang diyakini orang Islam. Kebalik-balik nih logikanya. Yang fakta sejarah, yang catatan Alkitab, dari abad pertama yang ditulis oleh Yohanes dibilang mitos. Lihat. Ini kebalik-balik. Yang historis dibilang mitos, yang dongeng katanya dianggap sebagai sahih. Maria ibu Yesus benar ada di dekat salib Yesus. Nih. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Siapa ibunya? Maria. Dan saudara ibunya, Maria yang lain, istri Klopas. Dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya di dekat salib, dan murid yang dikasihinya, yaitu Rasul Yohanes di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ibu, ini bahasa itu kira-kira seperti ini. Mama Maria, jika aku telah mati, ikutlah dengan Rasul Yohanes ya. Ini bahasa sederhananya kira-kira begitu. Ini kayak bahasa orang zaman itu. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Yesus bisa ngomong. Bahkan Yesus memberi wasiat. Setelah aku akan kembali ke Bapa, Maria dirawat oleh Rasul Yohanes. Ini wasiatnya terakhir Yesus. Nah, yang sejarah dibilang mitos. Nah, yang kita yang nggak jelas rujukannya, yang aneh-aneh di dalam tafsir-tafsir Muslim. Ini yang diyakini, diimani orang-orang Muslim. Jadi ada yang terbalik-balik. Yang tidak terjadi di dalam sejarah dikategorikan sahih sanadnya. Ini katanya ini, ceritanya seperti ini. Ini sahih. Benar-benar sesuatu yang menggelikan, sesuatu yang sangat menggelikan. Tetapi yang sejarah, catatan saksi mata,
tulisan abad pertama dari para rasul langsung yang menyaksikan kejadian ditolak. Coba lihat. Coba lihat. Inilah yang kita bisa saksikan. Sekarang pertanyaan. Raja Damaskus yang menghukum Yesus itu siapa? Bahkan ada yang mengatakan, ada orang yang mengatakan ada raja yang bernama Daud. Ini tafsir yang lain ya. Di dalam tafsir yang lain dikatakan Raja Yerusalem itulah yang menghukum Yesus. Jadi Yesus tidak dihukum oleh Raja Syria Damaskus. Di dalam tafsir yang lain dikatakan Yesus dihukum oleh Raja Israel sendiri yang bernama Daud. Tuh. Jadi Anda kalau baca, beli tafsir-tafsir Quran, beli yang banyak. Nanti mumet siramu. Karena tafsir yang satu ngomongnya ke sini, tafsir yang sini ngomong ke sana, beda-beda, complicated. Kontradiksi terjadi di dalam tafsir-tafsir Islam, kontradiksi terjadi di dalam masing-masing ajaran-ajaran gnostik. Karena masing-masing aliran, masing-masing penafsir punya daya kreasi sendiri-sendiri. Sejak kapan Yesus dikalungi duri? Semua cerita-cerita ini tidak pernah terjadi di sejarah. Kita tidak akan temukan orang-orang yang dicatat di dalam tafsir Quran ini. Tapi yang seperti inilah diyakini sebagai sahih yang otentik. Nih. Ini lucu di tafsir Ibnu Katsir. Yesus di tafsir riwayat yang lain, Yesus itu di dalam rumah. Ya kan? Setelah dia di dalam rumah, terus dia berganti rupa orang itu disamakan dengan rupanya Yesus, rupa Yesus diganti dengan rupanya orang itu. Maka Allah menjadikannya, maka Allah menjadikannya serupa dengan Isa, sedangkan Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu bagian atap rumah tersebut. Jadi Yesus tuh naik ke surga lewat celah atap. Jadi ada mungkin genteng yang bocor, yang terbuka. Yesus miber, terbang ke surga melalui bagian atap yang terbuka. Ini Anda kalau baca lagi masing-masing riwayat yang muncul di dalam hadis dan tafsir-tafsir Islam, kepala kita akan pusing. Ada ceritanya. Bisa aja mereka buat cerita yang seperti ini, yang berbeda lagi, ada yang menceritakan yang lain, ceritanya beda lagi, ada yang menceritakan cerita yang lain beda lagi. Yang mana kategorinya bisa sahih semua. Ini menarik nih. Coba kita baca lagi. Ini ya. Kisah-kisah yang membuat kepala kita pening, pusing, yang aneh-aneh, yang tidak bisa dikonfirmasi di dalam sejarah. Baca. Sanad asar ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Imam Nasai, ulama muslim periwayat hadis, meriwayatkan melalui Abu Quraib dan Abu Muawiyah dengan lafal semisal. Hal yang sama disebutkan oleh ulama salaf lainnya yang bukan hanya seorang saja. Artinya, riwayat-riwayat yang tidak bisa dikonfirmasi dalam sejarah ini, riwayatnya sahih dan banyak yang menceritakan. Jadi banyak sekali orang yang bisa membuat kisah-kisah semacam ini dan semua dibilang sahih. Yang mana begitu kita cross check dalam sejarah, kita akan kebingungan mencari kebenarannya. Ini kisah yang lain lagi. Nama Raja Bani Israel yang mengirimkan sejumlah pasukan membunuh Isa Al-Masih adalah Daud. Jadi Raja Israel yang memberikan instruksi eksekusi tangkap, bunuh Yesus, tangkap dan bunuh Yesus, nama rajanya adalah Daud. Anda cari sampai mati, sampai kepalamu botak, tidak bakal ketemu nama Raja Israel di abad pertama bernama Daud. Taruhan 1 juta. Taruhan 10 juta. Kamu taruhan berapa tak ladeni kamu? Kalau kamu pakai tafsir saya tantang 1 miliar. Siapa yang bisa menemukan nama Raja Israel di zaman Yesus bernama Daud dan dia yang menginstruksikan eksekusi untuk Yesus? Ayo taruhan 1 miliar sama saya. Coba ya. Jadi terlalu banyak kisah-kisah fiktif kita yang tidak bisa dikonfirmasi di dalam sejarah. Tapi semua ini adalah bagian dari tafsir-tafsir dan hadis-hadis yang sanadnya sahih yang diyakini. Mumet nggak kepala kalian? Yuk, sekarang kita lihat. Nama murid Yesus tercatat di dalam semua catatan Injil. Terus kamu lihat. Tafsir-tafsir Quran tidak mau kalah.
Dia berusaha menyebutkan nama-nama 12 muridnya Yesus. Tapi Anda lihat, tadi tafsir Abbas menyebutkan ada orang sahabatnya Yesus bernama Tetanus itu. Sekarang kita lihat tafsir yang lain. Rasul 12 orang itu namanya Firtaus. Firtaus. Ini Rasul Kondi coba. Yakobus, aku masih nangkep, kita tahu siapa Yakobus. Weila lah. Weila apa Weice? Bagaimana bro? Hey Weila, hey Weice. Ini Rasul siapa mana iki Weila? Dan Nakas saudara Yakobus. Nakas saudara Yakobus iki wong endi maneh coba? Siapa Nakas ini? Yang katanya saudara Yakobus. Andreas, oke kenal. Saya tahu Andreas ada di dalam catatan Injil. Filipus, oke bener. Ibnu Yalma. Iki sapa maneh? Oh alah ya. Ibnu Yalma ki Rasul Kondi mana iki? Anake sapa? Di mana? Di mana alamatnya? RT berapa kamu? Kamu rumahmu di mana? Kode posmu berapa coba? Sejak kapan kamu menjadi rasulnya Yesus wahai Ibnu Yalma? Iki aduh ya Allah. Ya kayak gini-gini loh coba. Matius, oke, saya kenal Matius. Thomas, oke kenal. Yakub Ibnu Halkiah, wah sembuh iki sapa maneh. Yakub Ibnu Halkiah. Oh alah ya. Nada Wasis. Sis Wasis ku dadi rasul lah sis. Saya punya teman namanya Wasis. Sis Wasis, kowe rasul nomor piro to coba? Kok namamu ada di dalam tafsir Quran? Nah iki lho. Nada Wasis, kamu tuh rasul. Walah ya. Kata Bia iki sapa maneh kata Bia. Yudas Rakria Yuta. Aduh. Akika Sukria. Akria Sukria Endang Bambang. Rakria ki ya sapa to ya? Yudas Rakria ki coba. Aduh. Kita beriman gunakan akal. Jangan iman tok asal yakin, yang penting yakin. Coba kita pikir. Data-data tafsir Quran tentang kisah kematian Yesus yang seperti ini. Jikalau Anda cross-check di dalam data-data sejarah abad pertama, kedua, ketiga, tidak bakal ketemu. Ini nama-nama yang baru muncul di abad 14, di abad-abad 10 ke atas. Nada Wasis, Rasul Tetanus, Firtaus, karuan, Yudas Rakria, Akika Sukria, Endang Bambang, iki apa-apaan. Coba kita lihat lagi. Jadi kesimpulannya, di dalam kekristenan tidak ada satupun kontroversi di antara aliran Kristen. Sejak zaman para rasul, bapak-bapak rasuli, bapak-bapak gereja, hingga tahun 2022. Semua satu kata. Termasuk catatan-catatan di luar Kristen, seperti catatan Yahudi, catatan-catatan sejarawan di abad pertama, Cornelius Tacitus, Josephus, Pliny, Brutus, dan yang lain-lain. Semua sama. Catatan traktat Sanhedrin di dalam Talmud juga sama. Tetapi kalau sudah ngomong di atas abad kedua, tulisan-tulisan Gnostik, tulisan-tulisan karya literatur Islam, di saat itulah baru mumet yang dongeng dibilang sahih. Ini yang diyakini. Yang sejarah, yang catatan-catatan abad pertama ditolak, dianggap keliru. Nah, terus yang kamu mau apa coba? Mengembangkan cerita sakarmu sendiri. Asalkan ini sesuai dengan keyakinanmu, ini yang kamu paksakan untuk menjadi kebenaran, begitukah? Yang fakta sejarah, baik yang dicatat Kristen maupun musuh-musuhnya Kristen di abad pertama, kalian semua tolak karena tidak sesuai dengan asumsi-asumsi teologis kalian. Ini mode berpikir apa coba? Inilah, jadi saya lebih senang judul pertemuan kita malam hari ini bukan kontroversi penyalipan Yesus, tapi kontroversi dongeng-dongeng penyalipan Yesus seperti yang kita saksikan di berbagai macam-macam tafsir Quran, di berbagai tulisan-tulisan Gnostik. Antara Basiledes berbeda dengan Injil Yudas. Kalau kita melihat data sejarah di abad pertama dan di dalam catatan-catatan gereja sejak zaman Rasul sampai tahun 2002, tidak ada satupun kontroversi, semua seia sekata, bahkan musuh-musuhnya Kristen, traktat Sanhedrin, catatan para rabi, pengakuan para rabi-rabi Yahudi, mengakui mereka membunuh, menyalib Yesus di kayu salib. Sekian, terima kasih.